Halo, saya Andrit, saya eye care coach di IFCF Bandung. Hari ini saya mau sharing tentang salah satu tokoh Alkitab yang disebutin di Alkitab itu a man after God's heart, yaitu Daud. Ya, dia orang yang dekat sekali sama Tuhan, tapi kita tahu bahwa di Alkitab itu Daud tuh sepertinya awalnya tuh diremehkan sama orang gitu. Dia sama saudara-saudaranya juga di kayak dibuang gitu ya. Jadi dijadiin gembala, cuma suruh menggembalakan domba gitu. Waktu Samuel datang juga untuk mengurapi seorang raja dari salah satu anak-anaknya Isai, Daud even nggak ada di sana gitu. Jadi benar-benar Daud ini sepertinya dipandang sebelah mata sama semua orang yang ada di situ saat itu gitu. Tapi waktu itu waktu saudara-saudara Daud ada di situ dan Tuhan bilang bukan yang ini, bukan yang ini. Waktu Samuel mau mengurapi seseorang untuk menjadi raja, Tuhan bilang bukan yang ini, bukan yang ini. Lalu akhirnya Daud dipanggil. Dan waktu Daud dipanggil, justru Tuhan kasih tahu, nah ini orang yang harus kamu urapi gitu loh. Jadi benar-benar Tuhan tuh nggak melihat apa yang ada di depan mata, tapi Dia melihat hati. Kita bisa baca di 1 Samuel, kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, Tuhan sudah memilih Daud dan saat itu, hari itu roh Tuhan ada berkuasa atas Daud. Kita sebagai orang-orang yang hidup di perjanjian baru, kita punya privilege bahwa roh Tuhan itu ada pada kita waktu kita percaya sama Tuhan. Roh Tuhan itu udah turun atas kita waktu kita lahir baru. Jadi benar-benar satu privilege, satu keistimewaan yang bisa kita dapetin bahwa kita tuh mempunyai roh Tuhan yang tinggal di dalam kita dan dia ada di dalam kita setiap hari, memimpin kita setiap hari gitu. Jadi nggak perlu kita diurapi dulu, nggak perlu diurapi sama nabi gitu, baru ada roh Tuhan di dalam kita. Ini Tuhan sendiri yang berkata, yang udah menjanjikan seorang penolong yang akan menolong kita, yang akan ada dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi benar-benar kita harus sadari itu bahwa kita tuh punya kuasa. Dan Tuhan juga bilang, kamu akan diberi kuasa waktu Roh Kudus turun atas kamu. Dan balik lagi ke cerita tentang Daud, setelah cerita itu Saul ini lagi cari seorang pemain kecapi. Karena waktu Saul udah ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja karena ketidaktaatan dia, Saul itu sering diganggu sama roh jahat dan Saul cuman bisa merasa lega, merasa nyaman kalau ada orang yang mainin kecapi gitu. Dan waktu itu Saul lagi cari seseorang yang bisa memainkan kecapi. Dan saat itu ada seorang hamba dari Saul yang mempromosikan Daud gitu. Malah mempromosikan Daud kepada Saul. Kita bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, orang yang disertai Tuhan akan dinotis perbedaannya sama orang lain. Kenapa sih hamba ini bisa tahu Daud dan bisa tahu orang itu disertai oleh Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan karena pasti ada sesuatu yang terpancar dari kehidupan Daud yang menunjukkan bahwa dia itu disertai oleh Tuhan gitu. Jadi akan ada perbedaan antara orang yang disertai oleh Tuhan, itu semua terlihat gitu, terlihat keluar gitu.
Jadi benar-benar orang yang disertai oleh Tuhan itu akan dinotis oleh orang lain. Dan saya percaya there is something about you. Akan ada sesuatu yang luar biasa yang dilihat sama orang yang membuat diri kita berbeda sama orang lain karena Tuhan menyertai kita gitu. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan perbedaan ini juga bisa dirasakan sama Saul karena waktu Saul lagi diganggu roh jahat gitu, Daud memainkan kecapi dan Saul merasa lega dan nyaman gitu. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itu harus kita impartasikan keluar dan orang lain tuh bisa merasakan dampaknya. Saul merasakan dampaknya dan dia merasakan dia menjadi lega dan nyaman gitu waktu Daud memainkan kecapi. Nah, cerita tentang Daud udah pasti yang paling epik tentang melawan Goliat. Mari kita sama-sama baca di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya." Nah, kebayang nggak ya di cerita sebelumnya kan, di ayat sebelumnya dibilang Daud itu kemerah-merahan, parasnya elok, matanya indah gitu. Jadi dalam bayangan saya tuh Daud itu kayak apa ya? Kayak opa-opa Korea gitu ya, kayak artis-artis Korea yang unyu-unyu, yang charming gitu ya, yang ganteng gitu. Tapi begitu ketemu sama beruang sama singa, dia berubah jadi kayak Captain America yang maco, yang siap buat bertempur gitu. Ya bener-bener apa yang kelihatan dari appearance-nya Daud itu nggak sama apa yang ada di dalamnya dia gitu. Kekuatannya orang nggak tahu gitu. Kapasitasnya orang juga nggak tahu. Skill yang dia punya orang tuh nggak tahu gitu. Jadi benar-benar Daud ini awalnya di underestimate sama orang, tapi ternyata dia adalah seorang yang pemberani. Dia tuh orang yang well prepared. Karena dia kan pekerjaannya adalah menggembalakan domba. Dia tahu waktu menggembalakan domba itu dia akan ketemu sama challenge. Dia akan ketemu sama binatang-binatang buas yang mau menerkam dombanya gitu, yang mau mencuri dombanya. Jadi saya percaya bahwa dia tuh exercise his body gitu. Dia exercise his skill gitu. Mungkin awalnya yang datang ya anak singa atau anak beruang gitu kan. Tapi Daud menghadapi itu semua dan dia bilang di situ ya, dia bilang bahwa dia mengalahkan itu, dia menghajar ya dan membunuhnya gitu. Dari Daud kita bisa belajar bahwa kita tuh harus bisa well prepared. Kita harus punya grit, punya endurance buat mengalahkan challenge-challenge yang ada di depan kita. Saya tahu nggak mudah situasi ini buat semua orang, tapi saya mau encourage buat kita untuk kita punya wisdom, kita minta wisdom sama Tuhan untuk menghadapi tahun ini dan tahun-tahun ke depan dengan ya kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya semua hal bisa dihadapi karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan kita do the best gitu, lakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang ada di tangan kita dan kita percaya bahwa God is in control, Dia yang pegang kendali kehidupan kita dan Dia yang akan bawa kita untuk menuju kemenangan demi kemenangan dan kita percaya semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita serahkan semuanya sama Tuhan dan kita lakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Nah, yang lebih menariknya dari cerita tentang Daud mengalahkan singa dan beruang ini ada di ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, di sini
Daud tahu bahwa yang mengalahkan singa dan beruang itu bukan karena dia gitu, bukan karena kekuatannya dia. Dia kasih kredit itu semuanya sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang mengalahkan, Tuhan yang meluputkan dia dari singa, dari beruang itu. Jadi dia benar-benar tahu bahwa yang bikin ini tuh Tuhan loh, yang membantu dia, yang menolong dia ini Tuhan. Jadi semua kredit dia kembalikan lagi sama Tuhan. How humble he is gitu. Dia benar-benar orang yang rendah hati, dia orang yang tahu, ngerti banget bahwa dia tuh punya Tuhan yang luar biasa, dan dia punya Tuhan yang sanggup menolong dia dalam segala situasi. Nah, kepercayaan Daud sama Tuhan ini juga kita bisa lihat di ayat selanjutnya, ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Benar-benar satu iman, satu kepercayaan yang penuh, yang total sama Tuhan, itu yang Daud kasih lihat gitu di ayat ini gitu. Dan saya bisa belajar dari Daud tentang trust in God, trust God, period gitu. Percaya sama Tuhan, titik, udah percaya aja. Ada satu ayat yang saya sangat suka banget dari versi The Message di Proverbs 3 verse 5-6. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen to God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Jadi di sini benar-benar ya percaya sama Tuhan tanpa ada tapi-tapian gitu loh. Kadang kita mungkin bilang, ya saya percaya sih Tuhan bisa menolong saya, tapi mungkin nggak ya gitu, karena kan situasinya kayak gini gitu. Atau enggak, saya percaya ya Tuhan mungkin bisa bantu saya gitu ngelewatin situasi ini, tapi kok kayaknya nggak mungkin ya, kok kayaknya apa yang kelihatan nggak mungkin gitu loh. Nah, di sini saya belajar, lewat ayat ini saya belajar trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own gitu. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar pada pemikiran kita sendiri gitu, pada pengertian kita sendiri. Jangan ngelihat apa yang ada di depan kita dan kita ngerasa itu nggak mungkin gitu. Ya, satu hal lagi yang saya dapetin dari tentang cerita Daud ini, yaitu with worship you will have a relationship. Daud adalah orang yang sangat suka menyembah Tuhan. Dia waktu dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan happy, dalam keadaan apapun, dia selalu dia tuh bikin mazmur kan, dia bikin ciptain lagu, dia benar-benar mengutarakan semua isi hatinya sama Tuhan. Jadi dia benar-benar deket sama Tuhan, makanya Tuhan bilang dia adalah a man after God's heart gitu. Dia orang yang deket banget sama hatinya Tuhan. Dan saya percaya lewat worship, lewat pujian, lewat penyembahan, itu tuh akan membangun keintiman kita sama Tuhan. Penyembahan akan membawa kita pada keintiman sama Tuhan. Jadi ya relationship, hubungan itu hanya akan berhasil kalau ada interaksi dua arah gitu loh. Sama seperti mungkin contoh simpelnya tentang saya kasih contoh simpel tentang married ya. Saya dan suami saya udah menikah dan saya percaya suami saya mengasihi saya dan saya juga mengasihi dia. Maka itu kita bersatu dalam satu pernikahan. Tapi saya percaya itu pernikahan tuh nggak cuma dibangun dengan cinta aja gitu, dengan kasih aja gitu. Tapi di sana ada komunikasi, ada interaksi, ada ngobrolnya, ada ceritanya, ada ya ada interaksi gitu dua arah gitu antara saya dan suami saya. Maka dari itu saya lebih kenal dia,
makin lama kita makin saling mengenal gitu. Begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Jadi waktu saya percaya Tuhan tuh udah mengasihi kita lebih dahulu, dan apa respon yang bisa kita berikan sama Tuhan untuk menunjukkan kasih kita sama Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ya penyembahan, doa-doa kita sama Tuhan itu adalah interaksi kita sama Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita baca Alkitab, which is itu adalah isi hatinya Tuhan. Di situ kita bisa tahu bahwa Tuhan tuh maunya apa gitu, apa kehendak Dia dalam kehidupan kita. Jadi relationship ini dibangun lewat worship, lewat ngobrol sama Tuhan, lewat doa, lewat baca firman. Mungkin di masa-masa ini semuanya itu lebih challenging karena kita merasa ini masa yang sulit, kok kayaknya saya lebih sulit untuk dekat sama Tuhan. Tapi ayo saya encourage kita untuk yuk mulai lagi gitu. As simple as mungkin dengerin lagu di YouTube, denger lagu penyembahan atau lagu worship. Kita bisa ya berdoa sendiri di kamar. Kita lakukan hal-hal yang benar-benar bisa membangun iman kita, bisa membangun kedekatan kita lagi sama Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita, satu-satunya harapan kita. Waktu nggak ada dasar untuk berharap, saya percaya Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan, pribadi yang bisa kita pegang, pribadi yang bisa kita percayai bahwa Dia akan selalu ada buat kita. Dia akan selalu menolong kita, menghibur kita, memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Ya, dan hal yang terakhir yang saya dapetin dari cerita tentang Daud ini adalah Daud itu nggak sekonyong-konyong gitu ya dapat gelar man after God's heart dengan gitu aja gitu, tapi dia tuh melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud tuh obey. Dia tuh benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Saul itu ditolak menjadi raja sama Tuhan karena dia nggak taat akan perintah Tuhan gitu. Sedangkan Daud melakukan hal yang sebaliknya. Karena itu Daud mendapat perkenanan Tuhan karena dia obey his command gitu. Daud tuh melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Jadi tadi komunikasi dua arah itu kan ada interaksi gitu kan. Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Nah, kadang mungkin kita bertanya-tanya gimana sih cara mengasihi Tuhan? Di ayat ini tuh udah bener-bener obviously gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi gimana cara kita mengasihi Tuhan? Ya dengan melakukan segala perintah Tuhan gitu. Saya percaya kita semua pengen deket sama Tuhan. Saya percaya kita semua pengen jadi orang-orang kesayangannya Tuhan. Dan kita bisa dapatkan itu waktu kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kita melakukan segala kehendak Tuhan dan kita percaya sama Tuhan sepenuhnya. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi sebagai respon kita untuk express our love to Him, ya kita mau lakukan hal-hal ini dengan sepenuh hati kita, bukan dengan paksaan, tapi karena kita juga mengasihi Tuhan. Ya, ayat terakhir yang mau saya bagikan hari ini ada di 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saya percaya juga bahwa Tuhan yang sama yang menyertai Daud, dia juga yang menyertai kita. Jadi yuk sama-sama declare ayat ini bahwa kita mau ganti kata-kata Daud ini dengan kata-kata saya. Jadi saya berhasil di segala perjalanan saya sebab
Tuhan menyertai saya. Mari kita declare iman kita sama Tuhan bahwa ya Tuhan, saya berhasil dalam perjalanan saya karena Engkau yang menyertai saya. Mari sekali lagi kita sama-sama declare ayat ini. Saya berhasil di segala perjalanan saya sebab Tuhan menyertai saya. God bless you.